Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan tentunya yang paling utama adalah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan juga menjadi rutinitas setiap ahad pagi kita melaksanakan taklim, menuntut ilmu, bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang muslimah, di mana Rasulullah SAW berpesan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu sangatlah diwajibkan bagi setiap orang muslim ataupun muslimah. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini, bahkan di waktu yang cukup baik, yang senantiasa Allah memberikan keberkahan dan juga memberikan pahala yang berlipat ganda buat kita semuanya. Amin. Tidak boleh juga salah mari kita sampaikan dan semoga Allah sampaikan kepada ulama hasanah kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berada di jalan Islam dan senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mudah-mudahan pula kita di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaat sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kitabun nikahnya, ya, bab tentang pernikahan. Ya, pada bulan sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya kita sudah bahas terkait tentang masalah pernikahan dari segi urgensinya, ya, tentang pentingnya sebuah pernikahan. Kemudian kita sudah bahas juga tentang masalah hukum di dalam pernikahan, bahwa di dalam hukum pernikahan itu tidaklah sekedar sunnah atau wajib, ya, bahkan bisa dihukumi mubah, makruh ataupun haram. Kemudian juga kita sudah bahas juga tentang bagaimana memilih pasangan, ya, calon istri atau kalau yang perempuan calon suami, yang tentunya di syariatkan atau diperintahkan oleh agama, oleh Allah dan
Rasulnya. Ya. Terkait tentang pernikahan juga, bahwa pernikahan ini ya antara satu dengan yang lainnya bisa menjadi mahram. Ya. Dan mahram ini sudah kita bahas, ada mahram yang selamanya dan ada yang sementara. Ini sudah kita bahas, dan juga nasab-nasabnya, ya. Dan kita sudah sampai ke tentang syarat ya mahram itu kalau terkait tentang persusuan. Baik Bapak Ibu hadirin Allah, kita akan bahas tentang rukun nikah, ya, rukun sebuah pernikahan. Setiap amalan sebuah ibadah maka di dalamnya ada rukun, ada sesuatu yang harus dilaksanakan, dikerjakan dan dipenuhi. Ketika rukun itu tidak dipenuhi, maka sebuah ibadah, sebuah amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan status hukumnya menjadi batal ataupun batil. Ya, maka pun sebuah pernikahan memiliki rukun-rukun syarat-syarat di dalamnya. Bahwa rukun Islam, rukun nikah Bapak Ibu sekalian, ada 4 perkara. Yang pertama, bahwa rukun nikah ini harus adanya wali. Ya, tentunya adalah wali dari pihak wanita. Baik, rukun nikah atau pernikahan yang pertama adalah adanya wali. Ya, sebuah syarat sebuah pernikahan sah itu kalau ada wali dari pihak wanita. Kalau tidak ada wali, ya, maka pernikahannya menjadi batal. Kalau ataupun ada wali hakim namanya, baik itu ya dari pihak KUA, Kementerian Agama, ini juga harus ada syarat-syarat yang harus terpenuhi kalau menjadi wali hakim. Nah, selain wali, ada juga wajib atau rukun, jadi rukun 2 orang saksi, ya, baik itu saksi dari pihak wanita atau perempuan, atau mungkin salah satu di antaranya, tetapi ada 2 saksi. Yang 2 saksi ini dia adalah jujur, dia amanah, dan seorang muslim. Ya. Yang ketiga adalah adanya ijab kabul. Ya, ijab adalah ya perkataan wali ya kepada calon mempelai laki-laki, ya, saya nikahkan ya ananda ini dengan mas kawin dibayar tunai. Nah, itu namanya ijab. Kemudian kabul adalah perkataan si calon mempelai laki-laki, saya terima pernikahannya ya fulanah bin fulan dengan mas kawin yang disebutkan. Nah, itu namanya kabul. Ya, ada ijab dan kabul. Ya. Kemudian ada juga ya pasangannya. Ya, baik itu pasangan laki-laki, suami, dan juga pasangan istrinya, ya, ada laki dan perempuannya. Ya, tidak mungkin sebuah pernikahan itu sah kalau tidak ada ya pihak calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai itu, ya, ada suami dengan istrinya. Nah, 4 hal inilah menjadi rukun sebuah pernikahan. Nah, terkait tentang masalah wali, karena wali ini adalah menjadi peran yang utama, di mana memang baginda Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah sebuah pernikahan ya kecuali ada walinya, ya, ada walinya dari pihak wanita. Kemudian di dalam hadis, ya, kemudian peran wali ini adalah sebagai penerima khitbah. Ya, ketika ada seorang
ya ingin melamar atau dalam istilah Islamnya adalah khitbah, maka wali ya orang tuanya lah yang menerima khitbahnya, ya, lamarannya. Yang kedua, peran wali adalah mengucapkan ijab, ya, menikahkan ya putrinya dengan seorang laki-laki. Dan yang ketiga adalah peran wali adalah sebagai mengizinkan sebuah pernikahan. Jadi kalau wali tidak mengizinkan pernikahan, bisa jadi pernikahan itu menjadi tidak sah atau menjadi batil. Ya. Kemudian juga peran wali adalah mewakilkan nikah. Ya. Kalau misalnya ayahnya tidak ada, sudah wafat, sudah meninggal dunia, maka yang mewakilkan nikahnya yang menjadi wali adalah kakeknya. Kalau kakeknya sudah pun meninggal dunia, maka wali akan diambil diwakilkan oleh pamannya, ya, pamannya dari ayahnya. Kalau pamannya pun sudah tidak ada, bisa dari keponakannya, atau bisa memang sebelum ke kakek adalah yang mewalikan adalah kakak atau adik si wanita itu sendiri. Nah, jadi wali itu sebagai mewakilkan pernikahan, ya, dan hanya untuk dari pihak istri, ya, tidak boleh dari yang lainnya. Nah, ini peran daripada wali itu sendiri. Nah, kemudian ada syarat-syarat wali, ya, bahwa wali ini syaratnya adalah dia harus laki-laki, ya, nggak boleh perempuan, ya, atau mungkin al-khunsa itu bencong, gitu ya, ya, atau mungkin wanita laki-laki yang berubah status kelaminnya, jadi harus laki-laki. Kemudian kesamaan agama, ya, tidak boleh berbeda agama, jadi harus sama-sama Islam. Yang ketiga, wali itu harus sudah akil dan balik, ya, sudah akil balik, ya, sudah taklif, sudah dikenakan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia adalah merdeka, ya, merdeka di sini adalah bukan seorang budak, ya, tapi sekarang tidak ada. Kemudian bukanlah termasuk orang yang fasik, ya, orang yang selalu melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa, terutama dosa-dosa besar. Ya. Jadi 5 syarat inilah, ya, yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Ya, dia harus laki-laki, sama di dalam agamanya, dia akil balik, dia merdeka dan juga tidak fasik, ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin Allah, urutan-urutan wali, ya, ini adalah pengantin laki perempuannya, maka pengantin perempuan ketika ingin menikah, maka yang mewalikannya adalah ayahnya sendiri. Tentunya adalah ayah kandung, bukan ayah tiri atau ayah sambung. Kalau ayah tiri atau ayah sambung tidak bisa dijadikan sebagai wali, ya, harus ayah kandungnya. Walaupun misalnya, ya, ayah ibunya sudah pisah, sudah cerai, maka tetap yang menikahkan adalah ayahnya, ayah kandungnya. Nah, kalau ayah kandungnya ini, ya, sudah tidak ada, mungkin sudah meninggal dunia, atau mungkin keberadaannya nggak tahu di mana, ya, maka yang mewalikan adalah kakeknya, ya, kakek dari si ayah ini, ya. Nah, kemudian urutan berikutnya, kalau kakeknya sudah tidak ada, ya, sudah meninggal dunia, maka urutan ketiga adalah saudara laki-laki. Jadi saudara laki-laki bisa kakaknya, bisa adiknya yang sekandung daripada pengantin wanita. Nah, kemudian urutannya keempat, ya, baru keponakan, ya. Jadi kalau misalnya, ya, kita punya keponakan dari kakak atau adik, ya, dari pengantin wanita ini,
maka keponakan bisa menjadi wali. Nah, baru yang kelima adalah paman, ya dari ayah, dan baru yang keenam adalah kalau kita punya sepupu laki-laki maka sepupu laki-laki. Nah ini kalau namanya kalau sudah tidak ada sama sekali, ya ayah tidak ada, kakek tidak ada, saudara laki-laki tidak ada, keponakan tidak ada, paman tidak ada, baru boleh sepupu laki-laki. Ya, dan memang jalur ini, ya jalur 1 sampai jalur 6 adalah orang-orang yang termasuk mahram, ya, yang diharapkan untuk dinikahi. Kemudian Bapak dan Allah, ya, yang berikutnya adalah selain adanya wali, ada yang namanya saksi, ya. Nah, syarat saksi itu hadir secara fisik, ya. Jadi bukanlah ya online, ya, virtual gitu kan. Ya hadir secara fisik, ada di dalam satu majelis, ya ada di hadapan yang wali, ya kemudian dengan pengantinnya, ya, hadir secara fisik. Kemudian minimal dihadiri oleh 2 orang, ya minimal dihadiri oleh 2 orang. 2 orang ini laki-laki atau perempuan, maka disyaratkan ketiga adalah dia harus laki-laki, bukan perempuan, ya. Kalau misalnya tidak ada laki-laki, ada saksi perempuan boleh, tapi perempuannya jumlahnya bukan 2 orang, tapi melainkan 6 orang, ya. Karena perbandingannya 1 laki-laki perbandingannya dengan 3 perempuan. Jadi kalau misalnya nggak ada laki-laki, maka saksinya harus 6 orang, gitu, ya. Ini kalau tidak ada, tapi kalau memang ada adalah dia harus laki. Dia seorang muslim, tidak boleh non-muslim, ya harus muslim, ya. Kemudian akil balik, ya sudah memang akil balik, kemudian merdeka, ya, dan juga tidak fasik, ya. Dia adalah orang yang baik, orang yang senantiasa mengerjakan ibadah atau kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dipilih orang-orang yang fasik, gitu kan. Orang yang suka melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat saksi, ya. Nah, kemudian terkait tentang ijab kabul, ya. Ijab dan kabul. Nah, untuk ijab kabul, ijab ini adalah pernyataan wali kepada calon menantu untuk menikahkan dengan putrinya, ya. Sedangkan kabul adalah pernyataan atau persetujuan menantu atas pernikahan tersebut, ya. Itu namanya ijab kabul. Nah, syarat ijab kabul itu adalah dia itu harus satu majelis, ya. Jadi satu majelis, satu tempat antara wali dengan yang akan menikahkan, ya. Pihak wali, pihak laki-lakinya harus dalam satu majelis, ya. Oleh karenanya ada memang perbedaan di antara ulama terkait tentang masalah satu majelis itu sendiri. Bagaimana kalau pernikahan itu ijab kabulnya secara virtual melalui telekonferensi, ya mungkin melalui Zoom, ya, melalui WhatsApp, gitu ya, video call. Nah, ini sah atau enggak, ya. Misalnya walinya ada di majelis itu, ya, ada calon perempuannya juga, ada saksinya juga. Nah, tetapi ternyata calon laki-lakinya mungkin ada di Amerika misalnya gitu, mungkin orang sana gitu kan, ingin menikah, kemudian dilakukan secara virtual. Dan ini sudah tidak marak, ya, pernikahan secara virtual, ya, secara online, gitu kan. Jadi bukan hanya meetingnya aja virtual, pernikahan juga bisa banyak sekarang dilakukan secara virtual. Nah, memang ada beberapa pendapat Bapak Ibu sekalian
kalau menurut ya Majelis Tarjih Muhammadiyah, maka ya beliau keluarkan fatwa tidak sah. Ya, kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah, ya maka tidak sah pernikahan itu secara virtual. Karena apa? Karena dia bukan dalam satu majelis, satu tempat, ya, satu tempat. Begitu juga ada beberapa seperti fatwa MUI pun demikian. Dia harus satu majelis. Ya khawatir kalau misalnya dilakukan secara virtual, nanti yang di sana itu gak jelas gitu kan. Ya, apakah benar-benar ya laki-laki ya atau wali yang ada di virtual itu yang sebenarnya atau sesungguhnya. Atau kadang-kadang suka namanya kendala masalah jaringan. Ketika lagi ijab qabul, ya saya nikahkan tiba-tiba terputus, gitu kan? Atau tiba-tiba blank. Nah ini juga menjadi masalah, menjadi kendala. Ya kita aja kalau bisa melakukan virtual, lagi telepon, kita lagi zoom meeting, ada aja masalahnya ya dalam jaringan itu. Nah ini khawatirkan demikian, karena namanya ijab qabul itu dia itu yang tidak boleh ada jeda, ya, atau dengan diselingi dengan aktivitas atau kegiatan yang lain. Ya, jadi antara ijab dengan qabul itu ya harus satu waktu. Ya, satu waktu artinya adalah tidak ada jeda ya untuk melakukan aktivitas apapun. Ya, maka menurut Tarjih Muhammadiyah ya haram atau tidak sah. Nah, tapi berbeda dengan ulama-ulama Nahdliyin. Mereka memberikan fatwa bahwa satu beda majelis ini ya dilakukan secara virtual itu sah. Gitu ya, secara itu bisa dikatakan sah. Ya, karena masih dikatakan satu majelis. Jadi kalau ditafsirkan satu majlis itu bukan satu di dalam ruangan ini saja, tapi satu majlis adalah satu rangkaian sebuah acara atau kegiatan, gitu ya. Nah itu yang dipahami seperti itu. Jadi dengan syarat yang terpenting adalah tadi bahwa jaringannya itu lancar, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Kemudian antara wali dengan calon mempelai laki-laki dan saksinya ya betul-betul clear, ya ada secara fisik walaupun dilihat secara virtual. Ya, jadi memang di sini dalam satu majelis ini berbeda pendapat di antara para ulama. Ya, tapi kalau bisa kita memang satu majelis lah, satu tempat, ya tidak dilakukan secara virtual. Kemudian syarat ijab kabul juga adalah saling dengar dan saling faham, ya. Jadi yang mendengarkan baik itu saksi calon laki-laki itu faham, ya, dan dengar apa yang diucapkan oleh ya wali, ya wali menikahkan, ya maka saksi dengan calon mempelai laki-lakinya dia dengar dan paham. Begitu juga ketika kabulnya, walinya dan saksinya paham apa yang disampaikan, diucapkan, dia dengar dan paham. Nah, bagaimana dengan orang yang memiliki keterbelakangan atau kebutuhan khusus? Ketika dia mengucapkan qaubul aja susah, ya kan ada orang-orang yang berkebutuhan khusus ya. Ya, saya pernah mungkin ada beberapa di medsos itu ada orang yang berkebutuhan khusus itu menikah, ijab kabul, melakukan kabul gitu kan. Ya, atau mungkin tuna bicara gitu kan, nggak bisa bicara. Nah, itu sah nggak? Ya. Nah, kalau ada yang menerjemahkan, ya, ada yang menerjemahkan apa yang dia maksud diomongkan, sebenarnya tuna bicara ada yang terjemahkannya secara verbal ya, secara gerakan. Maka kalau itu difahami, maka itu sah. Ya, itu sah dia dalam ijab kabulnya. Ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang menerjemahkan, dibawa apa ya itu khawatirkan tidak sah. Jadi harus ada yang menerjemahkan, ada yang bisa memahami dari apa yang dia
Ya. Baik, kemudian yang ketiga, ijab qabul ini tidak bertentangan, ya, dari mulai namanya tidak bertentangan, ya. Dinikahkan si Aminah, ternyata yang disebut Aisyah, nah itu bertentangan. Atau bentuk maharnya, ya, maharnya harusnya seperangkat alat sholat disebut alat sekolah, gitu kan. Nah, ini kan bertentangan, ya. Maka tidak sah, ya. Kalau antara ijab dan kabul harus, ya, yaitu tidak bertentangan, harus sama, gitu kan. Nama penyebutannya, nama walinya, ya, kemudian penyebutan maharnya juga tidak boleh, ya, tidak boleh bertentangan, ya. Ya, kemudian kedua-duanya, baik itu wali maupun yang akan menikah, ya, calon laki-laki, dia sudah tamyiz. Tamyiz itu adalah bisa membedakan antara baik dan buruk, ya, bisa membedakan antara halal dan haram, bisa membedakan antara ini najis, ini bukan najis, ya, ini hadas, ini bukan hadas. Jadi harus betul tamyiz, ya. Ada orang yang memang secara usia sudah akil balik tapi belum tamyiz. Ya, biasanya orang-orang yang keterbelakangan, ya, orang yang berkebutuhan khusus, kadang, ya, walaupun usianya sudah dewasa, sudah akil balik, tapi ini nggak bisa membedakan antara baik dan buruk, gitu kan. Ini najis, ini bukan, gitu kan. Jadi kadang serampangan aja orangnya. Jadi syarat ijab qabul itu dua-duanya sudah tamyiz. Ya, kemudian, ya, bentuk, ya, lafaznya adalah bentuk lampau, ya, atau di dalam bahasanya itu fi'il madhi, ya, seperti angkahtuka, ya, angkahtuka itu adalah fi'il madhi, bentuk lampau, ya, ya, nakahtuka, nah, itu bentuk lampau. Kemudian qabulnya juga qabiltu, ya, bukan akbal, ya, akbil. Kalau akbil fi'il mudhari, tapi bentuk lampau, ya. Jadi saya nikahkan, kalau dalam bahasa Arabnya saya nikahkan itu, ya, nakahtuka atau nakahtuka. Kemudian saya terima, itu adalah qabiltu, ya. Sama-sama kedua-duanya bentuk lampau, ya, atau fi'il madhi. Bapak Ibu hadirin Allah. Nah, kemudian ini yang bukan termasuk syarat, ya, dalam sebuah ijab qabul. Karena suka ada di tengah-tengah masyarakat kita, oh ini harus nih, ini merupakan syarat. Kalau nggak ada ini maka nggak sah pernikahannya, ijab qabulnya. Yang pertama adalah bukan syarat dihadiri oleh pihak KUA. Ya, KUA itu tugasnya apa? Ya, tugasnya itu hadir dalam sebuah pernikahan hanya mencatat saja, mencatatkan bahwa terjadi sebuah pernikahan dan nanti dicatatkan oleh negara. Maka nanti akan diberikan buku nikah. Ya, jadi sebenarnya tanpa dihadiri KUA, ya, sebuah pernikahan itu sah kalau sudah memenuhi syarat tadi, ya, ada wali, ada saksi, ya. Ya, ada mempelai laki-laki perempuan, ya, ada ijab qabul dan menjadi sah. Jadi tidak harus dihadiri pihak KUA. Walaupun misalnya pihak KUA-nya, ya, datang terlambat kemudian sudah terjadi pernikahan ijab qabul, sah. Tinggal pihak KUA, urusan Kementerian Agama, dia hanya mencatatkan saja, gitu kan. Yang penting urus saksi, yang lain sudah sah, maka sudah sah. Ya. Kemudian juga bukan juga menjadi syarat antara wali dengan pengantin laki-lakinya itu bersalaman. Tidak harus, kadang-kadang nama ijab qabul harus salaman, ya. Ya, nggak harus, nggak salaman juga nggak apa-apa, gitu kan. Nah, kalau orangnya buntu gimana tangannya, ya. Kalau dia tidak ada tangan dan repot, gitu kan. Jadi tidak menjadi sebuah syarat ketika ijab qabul itu harus bersalaman. Nah, kemudian juga tidak syarat juga, ya, bahwa di dalam ijab atau qabul itu diawali dengan membaca syahadat.
ya. Karena kan kalau wali ya atau mungkin dari pihak KUA itu suka mengawali dengan istighfar, ya Pak. Kemudian membaca syahadat, gitu ya. Nah sebenarnya itu tidak menjadi sebuah keharusan, tetapi untuk mengawali boleh-boleh saja, biar antara wali dengan pengantin laki-laki menjadi sesuatu keseriusan, bahwa ketika ijab kabul ini yang menyaksikan bukan hadirin saja tetapi Allah dan Rasulnya, gitu ya. Itu hanya sebagai penguat saja. Kalaupun tanpa ada mengucapkan syahadat itu tidak menjadi masalah. Ya langsung misalnya saya nikahkan, itu boleh, nggak apa-apa, itu tetap sah. Ya harus diawali dengan syahadat, sholawat dan seterusnya. Nah, ini hanya sebuah kebiasaan aja, terutama di Indonesia ya. Nah kemudian juga nggak ada syarat ya harus minta izin ya. Atau pihak perempuan minta izin kepada laki-laki, kepada ayahnya, kepada walinya untuk minta menikahkan ya, sebagai wali menikahkan pilihannya ya. Begitu juga ya ada izin ya, nggak ada namanya syarat-syarat seperti itu ya. Itu sebuah ada kebiasaan saja. Nah, sering kan kita lihat kalau pernikahan itu ada minta izin ya, calon perempuan kepada ayahnya, atau minta izin kepada yang lainnya dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya tidak menjadi syarat ya. Ya, kemudian juga calon istri tidak harus hadir di dalam sebuah ijab kabul itu. Ya, tapi sering yang terjadi ya pengantin perempuan ya sudah disandingkan dulu dengan ya pengantin lagi ketika ijab kabul ya. Ya harusnya ya pihak pengantin perempuan ya jangan dulu disandingkan sampai ijab kabulnya selesai, sampai sah menjadi suami dan istri. Tapi kebanyakan di masyarakat kita ya sebelum ijab kabul saja atau pas ijab kabul udah mulai disandingkan ya prianya dengan wanitanya ya. Ya harusnya dia nggak perlu disandingkan dulu. Kalau sudah ijab kabul selesai, sudah sah jadi suami istri, baru diajak bersanding dengan pengantin laki-laki. Nah, jadi itu tidak menjadi sebuah keharusan ya. Kemudian juga tidak menjadi keharusan juga dalam ijab kabul itu menggunakan bahasa Arab ya. Ya kalau memang bisa menggunakan bahasa Arab, alhamdulillah. Ya kalau nggak bisa menggunakan bahasa Arab, ya nggak apa-apa. Ya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda. Ya pokoknya bahasa-bahasa yang difahami oleh orang banyak, ya terutama oleh wali, oleh saksi-saksinya. Ya, jadi kalau kita lihat ini semua adalah sebuah adat saja, sebuah kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ini bukan bagian syarat dari sebuah ijab kabul. Masyaallah subhanallah. Kemudian berikutnya syarat suami ya. Syarat suami ya, pengantin laki-laki dia adalah memang betul-betul fix laki-laki ya. Bukan suami itu ya yang jenisnya nggak jelas, karena sekarang banyak yang jenisnya nggak jelas ya LGBT segala macam ya. Jadi harus laki-laki itu gitu ya. Ya kemudian dia adalah seorang muslim, maka tidak sah kalau misalnya ya perempuan menikahi laki-laki yang bukan muslim ya, akan menjadi batil bahkan pernikahannya ya menjadi sebuah perzinahan kalau itu dilakukan ya. Kemudian ini mohon bisa ketik ya, ini bukan syarat suami, ini syarat istri di bawahnya ya. Ya syarat istri ini adalah dia itu perempuan, dia memang betul-betul harus perempuan ya. Jangan dilihat perempuan ya tapi ternyata bukan perempuan. Nah, dan ini ada kejadian ya belum lama itu ada seorang perempuan itu menikahi seorang laki-laki ya, secara fisik laki-laki gitu kan, laki-laki. Bahkan terjadi sebuah pernikahan itu
Sampai berapa tahun ya, ada 5 tahun menikah. Tapi yang anehnya ketika sedang berhubungan, ya berhubungannya itu nggak normal. Maksudnya ya harus lampu digelapkan, udah tidak boleh melihat bagian badan dan segalanya gitu kan. Nah ternyata ya ditulis bukan laki-laki, ternyata perempuan yang merubah dirinya sebagai laki-laki. Nah, jadi banyak kalau zaman-zaman sekarang yang demikian. Baik, kemudian untuk syarat istri, ya memang berbeda dengan syarat suami. Kalau suami wajib muslim, kalau syarat istri dia adalah muslimah. Selain muslimah, dia adalah ahlul kitab. Ya, ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ya, memang ada dua pendapat di antara kalangan para ulama. Namanya ahlul kitab adalah orang-orang yang memang percaya ya dengan ya kitab Taurat, kitab Injil dan juga Al-Qur'an. Dahulu zaman Rasulullah dan para sahabat itu masih ada para ahlul kitab ya, yang mereka percaya pada kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Nah, kemudian mereka juga beriman kepada Rasulullah. Nah, ini mereka ahlul kitab. Tapi ada juga mengatakan ya orang-orang wanita Yahudi, wanita Nasrani itu termasuk ahlul kitab ya. Tapi sebenarnya sudah dibantah juga oleh Allah bahwa sekarang ini ya sudah tidak ada namanya ahlul kitab. Walaupun ya ada orang Yahudi yang mengatakan orang Yahudi atau orang Nasrani, ya tapi mereka sudah dikategorikan ya musyrikin, sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah itu di antara ulama berbeda pendapat yang tentang masalah ahlul kitab, mengkategorikan Nasrani dengan Yahudi ya. Karena Nasrani dan Yahudi saat ini ya berbeda dengan dahulu ya, tidak berpegang teguh kepada kitab-kitab sebelumnya. Baik, Bapak hadirin Allah, berikutnya adalah beberapa sunnah-sunnah di dalam sebuah pernikahan ya. Sunnahnya adalah ya tidak poligami. Maksud tidak poligami ini ya kalau tidak sanggup ya satu saja. Memang di dalam Al-Quran Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah olehmu wanita yang engkau sukai itu 2, 3, 4. Ya, tapi jangan diputus ayat itu di situ saja. Menikahi yang kau sukai 2, 3, 4. Tapi ada kelanjutannya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau kamu merasa khawatir tidak bisa berbuat adil, ya maka fawahidatan satu aja. Karena Allah tahu bagaimana sifat hamba-hambanya, sifat kita manusia. Kita ini gak bisa berbuat adil. Jangankan 2, 3, 4, kadang satu aja masih belum bisa berbuat adil ya terhadap diri kita, terhadap pasangan kita, istri kita. Ya, jadi fawahidatan satu saja, gitu kan? Ya. Dan kebanyakan ya orang menikah lebih dari satu, ya suka ya tujuannya itu ya bukan untuk menyelamatkan, ya tapi kadang karena hawa nafsu. Gitu ya. Beda dengan Rasul, dengan Nabi. Ya Rasul, poligami itu adalah untuk menyelamatkan ya para wanita-wanita muslimah saat itu yang ditinggal oleh suaminya ya, karena suaminya gugur di jalan perang ya, di medan jihad, kemudian dinikahkan ya, atau memang untuk memperteguh yang memperkuat keimanan si muslimah ini agar dia tidak kembali lagi kepada ajaran semula gitu. Nah, itu Rasulullah begitu. Makanya di antara istri-istri Rasulullah yang bukan janda itu cuma 2, Siti Aisyah dengan Maryam Al-Qibti. Semuanya ya
adalah janda-janda semua yang sudah tua-tua dan memiliki ya anak-anak dari suami sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua sunnah nikah adalah dilakukan di bulan Syawal, ya. Dan banyak alhamdulillah kalau di negeri kita pernikahan itu dilakukan di bulan Syawal. Kemudian ya baik juga sunnah juga pernikahan itu utama ijab kabulnya adalah dilakukan di masjid ya, biar ada kesan untuk sakralnya ya, dilakukan masjid. Jadi biar ya betul-betul menghayati dalam pelaksanaan ijab kabul pernikahan. Kemudian juga disunahkan juga dilaksanakan di hari Jumat ya di hari Jumat. Ya. Sunnah juga pernikahan itu melihat calon ya. Jadi sebelum menikah ya lihat dulu calonnya benar enggak yang akan dinikah itu adalah wanita yang memang sesuai keinginannya yang akan dinikahkan. Ya, jangan sampai nanti udah ijab kabul ternyata pas dikeluarkan perempuannya dari kamarnya bukan pilihannya. Nah, ini jadi masalah. Jadi boleh melihat calon dulu. Coba sebelum ijab kabul, sebelum nikah lihat dulu calonnya benar enggak gitu. Jangan ditukar gitu kan. Ya, ditukar yang harusnya ini itu ditukar oleh kakaknya atau adiknya atau orang lain. Nah, jadi masalah. Nah, kemudian juga ya disebutkan maharnya. Jadi disebut maharnya apa? Ya harta itu walaupun maharnya cuma hanya uang 10.000 rupiah misalnya, ya nggak apa-apa disebutkan gitu kan. Nah, disebutkan apa? Atau perangkat alat sholat gitu kan. Nah, yang bagus mahar itu adalah mahar yang bermanfaat buat istrinya. Jangan yang tidak bermanfaat gitu kan, atau tidak mengandung apa-apa gitu. Jadi mahar yang bisa bermanfaat digunakan baik oleh si istri. Ya boleh benda, boleh uang, boleh apapun yang bisa bermanfaat. Ya. Dan mahar sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang diajukan oleh wanita itu mahar yang tidak memberatkan. Jadi kalau ada seorang wanita mengajukan mahar, kemudian maharnya itu mempermudah ya bagi laki-laki, maka itu termasuk wanita soleh. Tapi kalau maharnya sulit, susah gitu kan, apalagi dengan jumlah nominal uang yang besar, nah, ini bukan wanita soleh. Ini namanya seberat-beratnya mahar. Gitu. Nah, selain mahar disebutkan juga waktu pelunasannya. Jadi boleh mahar itu ya dibayarkan itu secara nyicil gitu kan. Ya. Kan kalau terakhir ya dengan emas sekian gram dibayar tunai. Ya, dan atau kalau nggak saya bayar tunai misalnya ya dengan uang sebesar 10 juta dibayar cicil gitu kan. Ya dibayar cicil, sebutin cicilnya berapa lama. Ya dicicil selama 1 tahun ya. Berarti tiap dibayar 10 bulan, berarti setiap bulan sejuta. Ya harus disebutin gitu kan. Ya boleh ya namanya mahar itu dicicil atau hutang, dibayar hutang misalnya gitu. Jadi bayar hutang nanti dibayarkan bulan depan misalnya, boleh gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya memang nggak mampu gitu kan, nggak ada dibayar secara tunai, ya, dibayar hutang aja gitu atau bayar cicil boleh gitu. Tapi jarang sih gitu, karena kalau sekarang kalau ada ungkapan begitu waktu pelunasannya nyicil atau hutang, itu bikin aib gitu kan, bikin malu keluarga besar gitu. Ya, masa sih nikah nggak punya modal gitu. Ya. Nah, kemudian disunahkan juga khutbah ya sebelum menikah, sebelum akad. Jadi baiknya ada khutbah. Ya khutbahnya juga jangan lama-lama. Ya khutbahnya hanya sekedar mengingatkan calon laki-laki dan calon perempuan dan juga jamaah yang hadir terkait tentang betapa pentingnya sebuah pernikahan dan tujuan pernikahan itu sendiri. Jadi ada khutbahnya. Nah, tapi biasanya ya kalau kita seringnya di sini ini khutbahnya disampaikan oleh pihak KUA itu. Ya kemudian dipakai bahasa Arab gitu kan. Ya, innal
alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan seterusnya itu ya sampai ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, karena di dalam juga ada pesan-pesan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiknya sebelum akad ada khutbah. Ya, lebih baik lagi khutbahnya itu selain pakai bahasa Arab mukadimahnya, kemudian ada isinya mereka itu pakai bahasa Indonesia biar dipahami oleh pengantin laki-laki dan perempuan, biar menjadi modal lah gitu kan bagi pengantin itu dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Nah itu sunnah aja khutbah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW yang berkhutbah ya ketika menikahkan Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ya. Nah, kemudian pernikahan itu harus diumumkan. Ya, jadi memang harus diumumkan. Maksudnya harus disunahkan. Ya, makanya mengundang ya orang-orang banyak. Ya. Diumumkan walimatul urs, ya, mengundang tetangga, ya saudara, dan dan sebagainya. Malah jangan disimpan, jangan ada diumumkan, malu ya. Nah, itu biasanya kalau nggak diumumkan itu ada apa-apanya. Biasanya pernikahannya karena insiden gitu kan. Ya, gitu. Nah kemudian setelah diumumkan, ya mengundang tetangga, kerabat, saudara gitu ya, mengundang untuk makan. Nah itu Rasulullah para sahabat begitu, sampai Rasulullah memotong kambing gitu ya, kemudian mengundang sahabat-sahabatnya untuk makan gitu ya. Tapi juga jangan mengundang ya tetangga, saudara, tapi berharap orang yang mengundang itu dapat feedbacknya ya. Bahkan di dalam surat undangannya mohon ya cendera matanya jangan berupa barang tapi uang gitu. Nah, nggak boleh begitu ya, apalagi berharap ya mengundang orang banyak kemudian memberikan hadiah atau mungkin cendera mata ataupun amplop ya berharap kembali modalnya. Nah, nggak boleh. Nah itu pedagang atau mau gitu kan, mau bersedekah, karena kan mengundang makan ini dalam rangka untuk yang memberikan berbagi lah, bersedekah kepada orang. Ya. Kemudian juga ada doa, ada tahniyah itu ucapan selamat ya. Ucapan selamat kepada yang kedua mempelai. Ya, ada doanya, ya ada tahniyahnya dan sebagainya. Bisa doa secara langsung dipimpin oleh pemuka agama atau mungkin doa-doanya atau ucapan selamatnya dengan bentuk-bentuk bisa spanduk ya atau di mana di dinding dan segala macam. Ya, gitu. Dan sunnah juga adalah doa suami untuk istri. Doanya adalah barakallahu wa baraka wa jalla bainakuma fi khairin. Ya. Bukannya doanya ya selamat berbahagia atau mudah-mudahan ya langgeng pernikahannya sampai cucu, ya sampai kakek nenek-nenek gitu ya. Ya mudah-mudahan pernikahannya dikaruniai anak banyaknya, itu nggak boleh. Doa-doa seperti itu. Yang boleh adalah ya semoga engkau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah ada sahabat mengucapkan doa begitu. Ketika ada ya seseorang sahabat menikah, ya didoakan semoga kamu mendapatkan keturunan yang banyak. Nah, kemudian Rasulullah SAW ya agak sedikit memarahi lah gitu kan. Ya, doanya bukan begitu katanya. Doanya adalah barakallahu wa baraka wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya. Jadi doanya ya doa mengandung sebuah keberkahan. Ya, bukannya untuk dapat keturunan banyak, semoga langgeng sampai kakek nenek, bukan. Ya, tapi adalah mengandung keberkahan. Kalau keberkahan, masya Allah, ya akan mendapatkan semua. Baik bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu kita dan sudah waktu masuk syuruk ya. Insyaallah kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait tentang walimatul urs ya. Ini masih kaitannya dengan pernikahan. Jadi nanti kita akan
bahas itu tentang hukum dan adab seputar walimah yang dalam walimatul urus ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik wa la tadhunnarin ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bangga silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Di luar sana pernikahan itu beda agama. Di saat nikah itu satu agama. Tapi begitu dia punya anak gitu kan, setelah nikah di sana itu agamanya beda. Gitu. Hukumnya gimana? Apakah dia tetap zina atau kalau misalnya dia apa kumpul kebo atau gimana gitu? Terus yang kedua tadi pertanyaan tadi bahwa ketika resepsi pernikahan ini kan menjadi budaya, karena itu budaya jadi bisnis. Sampai-sampai tadi seperti Ustaz katakan di undangan itu udah jelas kita duit tidak mengurangi rasa hormat kami apabila cendera mata bukan berupa karangan bunga atau bentuk barang lain, berarti kan tak duit. Iya. Berarti nggak boleh itu jadi seperti itu. Hukumnya gimana tuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait tentang yang awalnya menikahnya agamanya sama gitu Pak ya. Yes. Tapi ketika ijab kabul ya kedua-duanya sama-sama misalnya muslim. Pas sudah menikah punya anak kemudian salah satunya ada yang pindah agama gitu ya. Dan itu banyak terjadi Pak. Bahkan itu dialami oleh tetangga saya ya di Depok itu, di rumah orang tua saya itu banyak sekali. Jadi ada orang yang mohon maaf non muslim ya dia masuk agama Islam ya. Masuk agama Islamnya hanya pengen biar bisa menikah dengan seorang wanita muslimah. Ya, akhirnya betul dia masuk Islam. Ya, kemudian akhirnya setelah masuk Islam dinikahkanlah ya secara ya agama Islam tentunya ya. Ya maka kalau dia memang sudah masuk Islam ya kemudian nikahkan secara agama Islam ya tentunya memang sah karena kedua-duanya muslim. Ya tapi terjadi ketika sudah punya anak 1, 2, 3 akhirnya balik lagi ke agama yang semula. Nah, akhirnya diancam tuh istrinya, kamu mau ikut saya atau kita cerai, gitu kan? Anak ini saya bawa, udah namanya perempuan Pak, nggak ada pilihan lagi, ya daripada anaknya dibawa ya oleh suaminya, ya atau dia juga jadi janda, nggak ada yang bisa menafkahi dia, hanya ikut juga kepada agama suaminya. Nah, makanya di awal itu kita membahas tentang masalah hukum sebuah pernikahan, ya kan? Hukum pernikahan itu ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh dengan haram. Nah, kalau ada orang yang menikahkan, dia menikah, tapi tujuannya seperti itu, maka sebenarnya pernikahan itu menjadi sebuah keharaman bagi si laki-laki itu, karena punya niat untuk cerai atau pisah setelah ia punya anak, ya. Jadi pernikahan menjadi sebuah keharaman. Maka apa yang dia lakukan, maka itu menjadi sebuah dosa buat dirinya, dan itu sudah jadi maksiat. Apalagi memang punya niat, punya tujuan menyakiti si wanita itu atau mungkin keluarga besarnya, atau ingin mengambil anaknya. Nah, jadi itu kita kembali kepada hukum pernikahan itu sendiri. Yang jelas yang punya tujuan itu dia adalah sebenarnya haram. Jadi dia akan menanggung dosa-dosanya. Ya kalau si wanitanya itu karena dia dinikahkan, dia memang ada mungkin niatnya mungkin terucap itu baik, ternyata ada lain dalam hatinya. Ya kalau si wanita itu tidak menanggung dosa, maka yang menanggung dosa adalah si laki-lakinya. Ya, nah, gitu Pak. Jadi kalau memang niatnya dari awal begitu, itu. Nah kemudian yang kedua tentang masalah walimatul urs gitu ya. Ya memang menjadi sebuah kebiasaan ya di masyarakat kita ini walimatul urs. Ya sebuah acara-acara pernikahan ini sudah
jauh kadang dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tadi, ya, jadi mengundang orang, ya sampai tertulis di undangannya itu, ya dengan rasa hormat, jangan membawa karangan bunga atau bingkisan, tapi bentuk uang tunai atau apa. Bahkan ada yang menulis nomor rekening, Pak, gitu kan. Tuh ada yang begitu. Jadi ada nomor rekeningnya. Gitu kan. Ada nomor rekeningnya dicantumkan. Jadi boleh datang tapi ditransfer gitu kan. Ada itu, saya nggak menerima undangan pernah begitu ya. Nah, maka orang-orang yang seperti ini, yang niat ini jadi kayak bisnis tadi Bapak bilang, ya maka nggak ada nilai keberkahan di dalam pernikahan itu sendiri, ya. Maka kalau ada pernikahan seperti itu, Pak, kita nggak wajib datang, nggak wajib datang. Kenapa? Dia sudah menjadikan sebuah pernikahan atau walimatul urs itu menjadi sebuah ladang bisnis, gitu kan. Yang awalnya tadi walimatul urs itu adalah kita wajib hadir datang, tapi karena ada motif seperti itu maka nggak wajib datang kita. Jadi ada walimatul urs yang wajib kita nggak datang. Pertama, ya kalau membedakan antara kaya dan miskin. Jadi yang diundang orang kaya semua, sementara orang miskinnya nggak ada yang diundang. Atau misalnya dibedakan. Saya pernah begitu, Pak. Jadi pernikahan itu waktu usianya itu ada jam-jamnya. Jadi kalau jam misalnya yang pagi itu khususnya orang-orang yang biasa levelnya. Ntar kalau udah agak siangan, nih orang pejabat-pejabat, orang kaya semua. Pernah nggak dapat undangan gitu, Pak? Ada jam-jamnya. Saya berapa kali begitu, malah saya datang begitu. Ini namanya membedakan antara orang kaya, pejabat dengan ya rakyat biasa, gitu kan? Gak wajib itu kita datengin. Ya, yang kedua adalah kalau di dalam sebuah walimatul urs itu ada kemaksiatan, ya, mengundang artis nyanyi-nyanyi, joget-joget sampai buka aurat, gitu ya, ya. Ini banyak ya di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di kampung-kampung ya, gelar dangdutan ya, panggung hiburan. Ya, gak wajib tuh kita nggak datang, apalagi kalau sudah ada minuman keras di situ, ada perjudian dan segala macam keributan, juga datang, wajib nggak datang kita. Ya, nah juga diantaranya salitat tadi tujuannya ingin bisnis, gak wajib kita datang gitu apa, ya. Nah, termasuk juga adalah ya kalau misalnya sebuah pernikahannya makan minumnya udah nggak sunnah, ya terutama ketika pernikahan dilakukan biasanya di gedung, ya jadi standing party gitu, Pak, ya. Jadi berdiri, nggak ada yang naik kursi. Ya saya kesel banget kalau udah di di gedung-gedung itu jarang dikasih kursi gitu. Akhirnya kita makan minum berdiri. Lebih baik nggak usah datang kalau model begitu. Kenapa? Kita menyalahi dari sunnah Rasulullah SAW. Ya kalau takut mau datang silakan datang. Lebih baik sudah kita mengucapkan saja hadir, kemudian kita lebih baik pulang daripada kita makan minum sambil berdiri. Nah, itu kan budaya-budaya Barat ya, yang akhirnya ini sudah banyak dilakukan oleh umat Islam. Itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Mungkin ada orang yang lain. Ustaz, saya tanya satu aja. Iya, enggak. Salam. Ini masalah di masyarakat sekarang ini ada komunikasi yang bertentangan dengan hukum negara. Secara hukum Islamnya sudah sah, tapi di negara tidak diakui. Sementara itu masalah pertama. Masalah kedua, kadang yang menikahkan itu adalah seorang kiai, tapi saya nggak melihat wali nikah itu kiai. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Baik. Insya Allah sih nanti sebenarnya saya pengen bahas setelah ini nanti. Itu memang ada beberapa macam-macam pernikahan, Pak, ya. Di antaranya pernikahan siri, pernikahan mut'ah, ya. Tapi nggak apa-apa sedikit saya bahas karena nanti Pak ada pembahasan lebih lengkap lagi
Ya, nanti memang ada rangkaiannya nanti tentang bab pernikahan itu. Jadi sebenarnya untuk pernikahan siri itu memang secara agama sah, tetapi secara catatan sipil di negara itu belum diakui. Tetapi kita kembali kepada maslahat, ya, bahwa syariat Islam itu mendatangkan maslahat kemanfaatan yang bagi pemeluknya, gitu ya, bagi hambanya, bagi umatnya. Kalau mendatangkan kemudaratan, ya, kerusakan, maka tidak boleh dilakukan. Pernikahan siri kalau itu dilakukan mendatangkan mudarat, ya, maka jangan dilakukan. Kalau Islam begitu. Kalau mendatangkan mudarat, ya, tapi kalau mendatangkan sebuah manfaat silakan dilaksanakan, gitu kan. Tetapi kalau kita lihat pernikahan siri, kira-kira lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Iya. Kalau lebih banyak mudaratnya jangan dilakukan, gitu kan. Makanya Islam atau Rasulullah SAW menganjurkan sebuah pernikahan itu diumumkan, bukan disiriakan, disimpan, ya, harus diundang orang banyak karena syiar. Dan akhirnya hukum kita mendatangi walimatul urs menjadi wajib. Kita ini datang ke sebuah pernikahan itu kalau kita diundang wajib hukumnya, gitu. Beda kalau kita mendatangi walimatul akikah, walimatul khitan, walimatul safar, itu sunnah, gitu kan. Atau bapak-bapak diundang misalnya tasyakuran nih, ada tetangga, ya, nah, itu sunnah. Tapi kalau walimatul urs sudah jadi wajib, gitu. Karena apa? Karena pernikahan itu, ya, disunahkan itu, ya, afdolnya diumumkan, disiarkan biar orang tahu bahwa ini betul-betul suami istri yang pasangan sah menurut agama dan juga pemerintah, ya, undang-undang. Jadi gitu. Jadi kembali pernikahan siri lebih banyak manfaatnya apa mudaratnya, gitu kan. Kalau begini cuma hanya sesaat saja boleh, ya, tapi jangan terus-menerus pernikahan itu dalam kondisi siri, gitu ya. Nah, memang kebanyakan yang menikahkan itu kiai atau pemuka agama, gitu ya. Sebenarnya pemuka agama atau kiai itu untuk Ustaz itu bukan sebagai wali, dia hanya sebagai kalau itu membimbing, gitu kan. Kalau wali ya tetap harus dari jalur, ya, ayahnya atau kakeknya. Gak boleh misalnya ada seorang wanita menikah, gitu kan, sama pasangannya, akhirnya walinya dari wali hakim, dari ustaz, dari kiai, sementara walinya itu tadi tidak mengizinkan, ayahnya gak mengizinkan, kakeknya dan seterusnya gak mengizinkan, maka batil, gak sah sebuah pernikahan itu. Ya, walaupun ada orang lain yang menikahkan menjadi wali, ya bisa jadi ya, walinya ya karena diamplopin, gitu kan. Ya. Nah, jadi lebih banyak nanti pernikahan siri, ya, pernikahan siri itu mudaratnya daripada manfaatnya, ya. Nanti bikin coba kita akan ulas tentang masalah pernikahan siri. Nah, nanti juga ada pernikahan mut'ah, ya. Jadi ada macam-macam pernikahan, ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan dua tadi kan masalah wali, ya, yang tadi kiai atau ustaz jadikan wali. Mungkin ada pertanyaan lagi.